Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Hari ini kami akan menghadirkan informasi tentang CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir. Saat ini CERN memiliki 22 negara anggota, 21 diantaranya berasal dari Eropa dan hanya 1 di luar Eropa. Apa yang mereka lakukan? Mari simak cerita selengkapnya. CERN adalah singkatan dari The European Organization for Nuclear Research atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir, tetapi tidak memiliki huruf C di awal kata. Singkatannya memang diawali dengan C, lalu kenapa tidak ada huruf C di awal kata? Hal ini karena namanya semula bukan seperti ini. Awalnya bernama Council European pour la Recherche Nucléaire dalam bahasa Prancis. Pengucapan singkatan dari CERN juga diucapkan dalam bahasa Prancis. CERN adalah sebuah kompleks laboratorium pemercepat partikel terbesar di dunia yang terletak di perbatasan antara Prancis dan Swiss, persis di sebelah barat Jenewa. Saat ini CERN memiliki 22 negara anggota, 21 di antaranya berasal dari Eropa dan hanya 1 di luar Eropa. Coba tebak negara mana? Jepang, Amerika Serikat, Rusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah negara pengamat, dan satu-satunya negara anggotanya di luar Eropa adalah Israel. Organisasi ini memiliki 10.000 karyawan dari 80 negara yang bekerja setiap hari. Di antara 10.000 pekerja ini, lebih dari 3.000 adalah karyawan biasa dan lebih dari 6.000 adalah ilmuwan, yaitu fisikawan top dunia. Konon katanya IQ rata-rata 6.000 ilmuwan ini di atas 160. Lalu apa yang dilakukan oleh kawanan ilmuwan top ini? Mereka mempelajari asal mula materi dan alam semesta. Menurut model alam semesta saat ini disebut model Big Bang atau ledakan dahsyat. Artinya alam semesta berawal dari titik kepadatan dan suhu ekstrim pada 13,8 miliar tahun yang lalu dan membentuk alam semesta setelah Big Bang atau ledakan dahsyat. Untuk mempelajari letusan sesaat dari titik yang terbentuk pada awal Big Bang, mereka membangun sebuah akselerator partikel berbentuk lingkaran sirkular yang dibangun 100 meter di bawah tanah, rata-rata dengan panjang lingkaran 27 km. Partikel yang sangat kecil terus berakselerasi di dalam pipa, semakin cepat dan semakin cepat, hingga mencapai 99,99.999% kecepatan cahaya. Kemudian membuat partikel ini bertabrakan dengan partikel lain untuk mensimulasikan keadaan energi tinggi di awal Big Bang. Akselerator partikel ini pertama kali dibangun pada tahun 2008, tepatnya 10 tahun yang lalu. Percobaan tabrakan proton dilakukan sesaat setelah konstruksi selesai dan memicu padamnya listrik di seluruh area CERN akibat tabrakan tersebut. Kemudian mesin akselerator partikel itu rusak dan butuh 1 tahun lamanya untuk memperbaiki mesin tersebut. Pada tahun 2012, mereka menemukan partikel Tuhan yang disebut Higgs boson melalui percobaan tabrakan. Benda ini adalah sesuatu yang telah diprediksi di awal, tetapi tidak pernah ditemukan. Mengapa Higgs boson itu disebut partikel Tuhan? Karena Higgs boson mungkin adalah sumber massa dari semua partikel. Ilmuwan tidak pernah mengerti dari mana asal massa materi, misalnya proton, neutron. Belakangan para ilmuwan berspekulasi bahwa itu mungkin semacam medan. Artinya partikel-partikel ini pada awalnya tidak bermassa dan semuanya beroperasi dengan kecepatan cahaya. Namun karena adanya medan boson Higgs yang seperti pasta atau perekat, yang membuat partikel-partikel ini terekat ketika melewati perekat itu kemudian menghasilkan kuantum. Beberapa partikel akan terekat olehnya, beberapa lainnya tidak. Seperti foton misalnya tidak akan terekat olehnya, sehingga foton tetap bergerak dengan kecepatan cahaya. Proton dan sejenisnya akan menghasilkan massa setelah terekat olehnya. Dengan adanya proton, neutron maka terbentuklah inti atom, kemudian membentuk atom setelah ditambahkan elektron. Dengan adanya atom, kemudian terbentuklah molekul, dan segala sesuatu di dunia ini pun tercipta.
Dengan kata lain, tanpa adanya partikel Higgs di medan Higgs, tidak akan ada alam semesta atau materi lainnya. Ilmuwan CERN sebenarnya menggunakan analogi. Mengapa mereka menggunakan analogi ini? Hanya untuk meminta dana dari Inggris. Mereka mengatakan kepada Margaret Hilda Thatcher bahwa mereka ingin membuat akselerator partikel. Mega proyek sebesar itu akan menghabiskan banyak uang. Kemudian Margaret Thatcher berkata, "Bisakah Anda menjelaskan kepada saya dalam bahasa politikus yang dapat kami pahami, mengapa kita harus menemukan partikel Tuhan ini?" Kemudian dia menjelaskan kepada Margaret Thatcher sebuah contoh tentang semua partikel di alam semesta ini. Beberapa partikel memiliki massa, beberapa lainnya tidak memiliki massa. Tapi kenapa ada yang bermassa, ada yang tidak? Tidak tahu. Diduga hal ini karena keberadaan partikel Higgs mengelilingi partikel dasar semula untuk menghasilkan massa. Ibaratnya Anda adalah seorang bintang besar. Ketika Anda memasuki suatu pertemuan, semua paparazi akan mengelilingi Anda, bukan? Hal ini akan membuat ruang gerak Anda terjepit sehingga sulit bergerak, yang kemudian menghasilkan massa yang besar. Sebaliknya, jika Anda hanyalah orang biasa yang tidak dikenal, Anda dapat dengan mudah melewati ruang ini. Tidak ada yang akan mengelilingi Anda. Boson ini akan mengelilingi beberapa partikel khusus, dan partikel-partikel ini seperti bintang film top. Benda inilah yang dicari. Jadi pemerintah Inggris pun menginvestasikan banyak uang dan mereka membangunnya. Jadi pada poin ini, CERN telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi seluruh komunitas fisika. Pada tahun 2013, akselerator partikel CERN dimodifikasi dan menghabiskan waktu 2 tahun untuk membangun perangkat berskala lebih besar yang dapat memberikan lebih banyak energi sehingga dapat memberikan dampak tabrakan yang lebih kuat. Banyak fisikawan mengatakan bahwa Anda sekarang sedang mensimulasikan asal mula alam semesta. Tetapi apa yang akan Anda lakukan jika hal itu benar-benar terjadi? Sama seperti awal Big Bang yang kemudian membentuk alam semesta sekarang, ada beberapa tokoh yang menentang proyek ini. Salah satunya adalah Stephen Hawking. Hawking mengatakan bahwa eksperimen itu mungkin akan membuka pintu neraka secara destruktif. Sedangkan astronom terkenal Amerika Neil deGrasse Tyson mengatakan bahwa percobaan itu dapat menghancurkan planet kita, jadi sebaiknya ini tidak dilakukan. Selain itu, ada banyak tokoh agama yang menentangnya, mengatakan bahwa percobaan ini mungkin akan membuka kotak iblis Pandora yang tidak bisa ditutup lagi setelah terbuka. Sampai di sini, Anda mungkin merasa bahwa eksperimen ini sangat berbahaya. Dan yang paling mengerikan adalah para ilmuwan yang memimpin eksperimen CERN saat ini juga tidak tahu apa yang akan terjadi setelah tabrakan itu. Lalu mengapa CERN tetap akan melakukan eksperimen yang berbahaya seperti itu? Secara permukaan, hanya ada satu jawaban dari CERN, yaitu untuk menelusuri asal mula alam semesta. Selain itu, ada hal yang sangat aneh, yaitu sebuah patung perunggu ditempatkan di pintu masuk CERN. Patung dewa ini adalah dewa Hindu yang disebut Dewa Siwa atau Siwa. Agama Hindu mengenal Trimurti sebagai dewa utama, yakni Brahma, Wisnu, dan Siwa atau Siva. Ketiga dewa ini masing-masing mewakili penciptaan, pemeliharaan, dan pemusnahan. Dewa Siwa adalah dewa penghancuran, kemudian Dewa Brahma menciptakan, lalu Dewa Wisnu bertanggung jawab melindungi. Bentuk patung ini tampak sedang menari yang disebut tarian kehancuran. Mengapa menempatkan patung Dewa Siwa ini di depan pintu masuk CERN? Lagi pula secara logika, sebagian besar ilmuwan di CERN adalah penganut ateis. Anehnya para ateis ini menempatkan simbol religius itu di gerbangnya. Asal tahu saja, patung itu bukan ditempatkan secara tidak sengaja oleh CERN. Pada tahun 2015, CERN membuat sebuah iklan. Dalam iklan ini, staf CERN tampak menari-nari di depan akselerator partikel dan mereka menarikan tarian kehancuran. Satu hal lainnya yang lebih membingungkan adalah logo CERN. Banyak orang mengatakan logo itu terdiri dari banyak rangkaian angka 6. Disebutkan angka 666 adalah simbol iblis dan simbol Illuminati.
Karena itu ada yang berpikir bahwa di balik Saren adalah Illuminati. Tujuan mereka adalah untuk mengendalikan seluruh bumi dan menghancurkan dunia kita. Hal-hal yang diteliti Saren begitu misterius sehingga banyak legenda urban di sekitar Saren. Singkatnya, beberapa gempa bumi yang terjadi di sekitar sini, lokasi kompleks Saren dan beberapa kondisi cuaca yang tidak wajar, konon katanya pelakunya adalah Saren. Ada legenda urban yang sangat terkenal di sana. Konon katanya pada tahun 2016, ada fisikawan yang bekerja di Saren, namanya Dr. Edward Mantil yang bunuh diri di ruang penelitian. Sebelum bunuh diri, dia mengirim email untuk sohibnya, mengatakan kami telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh kami lakukan. Kami telah melakukan percobaan rahasia, bunyi emailnya. Akibatnya pintu ruang dan waktu terbuka dan tak disangka kami terhubung ke ruang dan waktu lain. Dia menjelaskan prosesnya secara detail. Mereka melakukan eksperimen tabrakan proton hari itu. Akselerasi berlangsung normal pada awalnya, tetapi tiba-tiba ketika sampai pada batas kecepatan ekstrim, tenaga listrik di seluruh kompleks Saren terputus dan lampu di seluruh kantor menjadi gelap gulita. Awalnya mereka sangat takut. Kemudian mereka menggunakan kode tertentu untuk memastikan lainnya baik-baik saja. Semua fisikawan di seluruh tim mereka tidak tahu nama mereka satu sama lain. Mereka memanggil dengan nama kode masing-masing, mirip seperti organisasi militer. Setelah listrik nyala kembali, mereka tiba-tiba melihat ketua astronom dari seluruhan proyek mereka, seorang wanita dengan nama Sunday Father, lenyap entah kemana. Sebelumnya dia sedang duduk di kursinya, tetapi sekarang hilang entah kemana. Sementara pakaian dan perhiasannya tertinggal di sana, tetapi orangnya tidak ada. Setelah dia mengirim email ini ke temannya, Dr. Edward kemudian bunuh diri keesokan harinya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.